Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama Asrar HM Channel, guys ya. Yang kebetulan ya di saat ini saya berada di depan Vihara Avalokiteshvara Banten ya, guys ya. Jadi vihara ini adalah vihara yang bersejarah, guys. Jadi vihara yang pertama yang ada di Provinsi Banten, guys ya. Jadi termasuk vihara tertua, guys ya. Jadi saya akan keliling ngelihat dari vihara ini, guys ya. Oke, ikuti perjalanan saya. Oke guys ya, jadi sekarang saya berada di depan Vihara Avalokiteshvara guys ya. Yang dimana vihara ini adalah vihara yang tertua di Banten ya, dan bahkan tertua di wilayah Jawa ya guys. Banten merupakan daerah multikultural guys ya, yang dimana ada berbagai macam etnis di daerah Banten, seperti etnis Tionghoa, Bugis, Jawa, Sunda, dan Bali ya. Jadi bukan tanpa alasan ya, beragam kultur dan agama yang tumbuh beriringan dengan damai di kota yang kental dengan budaya keagamaan ini guys. Tempat peribadatan yang berdiri ya dengan apik dan damai guys. Di salah satunya Vihara Avalokiteshvara guys ya, yang berdiri megah di antara mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam. Konon Vihara ini sudah dibangun sejak abad 16 ya guys ya. Dan di mana pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari sosok dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Inilah vihara Avalokiteshvara guys. Jadi yang terletak sekitar 15 kilometer arah utara dari kota Serang, Banten. Jadi kalau mau datang ke vihara ini guys ya, ini kurang lebih hanya 15 kilometer dari kota Serang ya. Jadi kalau ditempuh dengan roda 2 ataupun roda 4 itu sekitar 20 sampai 30 menit guys. Dan jalan menuju ke tempat vihara ini guys cukup mulus ya sekarang ini guys ya. Sangat mulus. Jadi sejarah pembangunan vihara yang terletak di Kecamatan Kesemen ya, wilayah Banten Lama ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah guys ya, atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok ya, yang bernama Putri Ong Tin ya. Ya karena melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya ya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten ya, tepatnya di Desa Darmayon dekat dengan Masjid Agung Banten ya guys ya, yang kebetulan ya dari Desa Darmayon ke tempat vihara ini sekarang itu hanya sekitar 500 meter guys ya, jadi nggak jauh juga guys ya. Jadi yang tadinya tepatnya di Desa Darmayon dekat dengan Masjid Agung, sekarang pada tahun 1724 vihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang guys ya. Jadi posisinya sekarang ini ada di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten ya guys. Namun ya guys ya, versi lain menyebutkan bahwa vihara ini dibangun pada tahun 1652 ya, yaitu pada masa emas Kerajaan Banten ya, saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa ya guys. Gerbang dengan atap berhiaskan dua naga memperebutkan mustika sang penerang ya matahari, menyambut pengunjung di pintu masuk sebelum pengunjung masuk lebih ke dalam vihara ya, yang memiliki nama lain Kelenteng Tridharma ya. Jadi sebutan Kelenteng Tridharma ya diberikan karena vihara ini
melayani 3 kepercayaan. Jadi vihara ini guys ya melayani 3 kepercayaan ya. Jadi ya cukup unik juga ya, kepercayaan itu adalah dari apa ya, kepercayaan Konghucu, Taoisme, dan Buddha ya. Jadi walaupun ya diperuntukkan bagi 3 umat ya kepercayaan, namun bagi wisatawan yang beragama lain ya sangat diperbolehkan untuk berkunjung dan melihat bangunan yang saat ini ya termasuk dalam cagar budaya provinsi. Termasuk saya tadi guys ya masuk ke dalam ya, izin ke pengurusnya ternyata diperbolehkan ya. Cuma ada satu bangunan memang yang tidak diperbolehkan ya. Jika kita masuk pertama dari depan pintu gerbang itu ada di depan ada bangunan besar di depan ya, itu yang ada mungkin itu tempat peribadatan dari umat guys ya. Nah, itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Jadi vihara Avalokiteshvara ini memiliki luas ya mencapai 10 hektar ya guys ya. Jadi cukup luas ya, dengan altar Dewi Kuan Im ya sebagai altar utamanya. Yang ini terdapat patung Dewi Kuan Im ya yang berusia hampir sama dengan bangunan vihara tersebut. Selain itu di sisi samping kanan dan kiri terdapat patung dewa-dewa yang berjumlah 16 ya, dan tiang batu yang berukir naga. Jadi kelenteng yang pernah terbakar ya pada tahun 2009 ini juga memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kejayaan Banten lama ya saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai ya pada saat itu. Terletak di samping vihara ya. Ukiran juga menceritakan bagaimana vihara ini digunakan sebagai tempat berlindung. Tempat berlindung saat terjadinya tsunami beserta letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 ya guys ya. Jadi vihara ini ya pada tahun 1883 ya ini menjadi tempat berlindung dari masyarakat dari tsunami ya yang terjadi akibat letusan Gunung Krakatau guys ya. Jadi vihara ini cukup keramat guys ya karena masyarakat yang berlindung di dalam vihara ini katanya itu selamat dari terjangan dari tsunami guys. Jadi ya walaupun ya pernah mengalami musibah ya, bentuk dan isi yang ada di dalam vihara ini masih dijaga keasliannya guys oleh pihak pengelola guys. Dan bahkan ya bangunan vihara ini ya sekarang terlihat masih kokoh ya, ini layaknya bangunan yang baru guys ya, dengan warna merah yang menjadi khasnya guys. Iya sama ini yang terlihat di depan saya. Viharanya ini cukup bersih ya dan masih asli guys ya. Pak petugasnya jadi ini sangat terawat sekali. Oke guys, jadi udah tadi muter-muter ya di sekitar viharanya guys ya. Yang viharanya ini adalah vihara yang tertua guys di Provinsi Banten. Jadi semoga terhibur dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini biar terus berkembang guys ya. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.